Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik dan Pendidikan. Di sini saya Mia Salsabila akan menjawab pertanyaan UTS Etika Politik dan Pendidikan pada soal nomor 1, yaitu buatlah sebuah narasi video tentang pendidikan rakyat pribumi sebelum dan setelah masuknya agama Hindu. Baik, yang pertama yaitu sebelum masuknya agama Hindu ini ke Nusantara, pendidikan bagi masyarakat pribumi berlangsung secara tidak terstruktur ataupun secara sederhana. Karena proses pembelajaran pada saat itu lebih banyak terjadi pada kehidupan sehari-hari, di mana anak-anak pada saat itu memperoleh pengetahuan itu dari orang tua, dari keluarga, serta para tetua adat melalui praktik langsung ataupun cerita lisan. Nah, nilai seperti gotong royong, penghormatan terhadap alam itu diwariskan langsung dari generasi ke generasi tanpa sistem pendidikan yang resmi. Pada masa itu, kepala suku, pemuka masyarakat itu memiliki peran penting dalam proses pendidikannya, karena mereka ini menyampaikan ajaran tentang kepercayaan lokal serta cara hidup yang mana dianggap selaras dengan alam dan juga leluhurnya. Nah, pendidikan itu bertujuan untuk mempersiapkan anggota masyarakatnya agar mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keseimbangan dalam lingkungan sekitar. Nah, barulah setelah agama Hindu ini mulai masuk ke Nusantara, terjadi perubahan besar dalam sistem pendidikan. Masyarakat pribumi pada saat itu mulai mengenal bentuk pendidikan yang lebih terstruktur, di mana pengaruh kebudayaan India pada saat itu, terutama dalam bidang agama dan sastra juga ilmu pengetahuan, sudah menyebar luas dalam Nusantara. Melalui peran Brahmana, masyarakat Nusantara pada saat itu diperkenalkan pada yang namanya aksara Pallava dan juga bahasa Sanskerta. Jadi pada era tersebut pendidikan formal itu mulai berkembang melalui sistem asrama atau mandala, baik di lingkungan Hindu maupun di lingkungan Buddha. Sistem itu mengadopsi model yang namanya gurukul dari India. Apa itu gurukul? Yaitu pola pendidikan di mana guru dan juga murid itu tinggal bersama dalam sebuah lingkungan yang mana kondusif untuk tempat sebagai mereka belajar. Nah, para murid di masa itu tidak hanya mempelajari ilmu agama, mereka juga menerima pendidikan karakter, kedisiplinan, maupun kesederhanaan dan pemupukan ilmu pengetahuan seperti spiritualitas. Nah, pendidikan pada saat itu memang lebih banyak diakses oleh kaum bangsawan. Namun bukan berarti masyarakat kecil itu tidak mendapatkan pendidikan juga, tetapi mereka bisa mengaksesnya melalui pertunjukan seni dan kegiatan keagamaan. Jadi pada saat itu ada karya sastra seperti Ramayana maupun Mahabharata yang diadaptasi menjadi bentuk lokal, yang mana karya sastra itu berperan sebagai media penyebaran nilai moral, etika, dan juga ajaran kebijaksanaan. Jadi pada intinya mungkin yang perlu digarisbawahi dalam soal ini adalah, jawaban dari soal ini adalah, pada intinya sebelum masuknya agama Hindu
pada dalam pendidikan rakyat pribumi ini berlangsung pendidikan saat itu berlangsung secara alamiah, tidak terstruktur dan dilakukan melalui tradisi lisan atau diturunkan dari nilai-nilai kepercayaan lokal serta didikan dari keluarga dan juga masyarakatnya. Barulah setelah masuknya agama Hindu ini, pendidikan itu menjadi lebih terstruktur dan juga sistematis karena munculnya beberapa tempat pendidikan seperti yang sudah disebutkan tadi, misalnya Mandala atau Karshan, yaitu pusat pendidikan keagamaan. Ada juga model pembelajaran yang namanya gurukul, yaitu sistem belajar bersama guru. Nah, jadi memang pendidikan pribumi itu yang mana awalnya tadi sederhana dan berbasis tradisi, lalu berkembanglah setelah masuknya agama Hindu di Nusantara menjadi lebih terorganisir dan bercorak keagamaan. Baik, mungkin itu saja jawaban dan penjelasan dari saya terkait soal nomor 1 pada UTS mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.